serta ini tim Bakumham juga cukup banyak. Hari ini mewakili Partai Golkar menemui teman-teman media massa dalam rangka menjawab banyaknya perhatian dari rekan-rekan media massa atas kasus hukum yang dihadapi oleh saudara kami, Wakil Ketua DPR RI Bapak Aziz Syamsuddin. Pada dasarnya Partai Golkar mengutamakan keterbukaan. Setiap pernyataan kami sampaikan pada waktu yang kami rasa tepat, demikian juga ke depan, secara terukur dan oleh penyampai atau orang yang tepat, semata agar tidak terjadi kesimpang siuran informasi. Partai Golkar telah menunjuk Saudara Dr. Adis Kadir dan Saudara Supriyansa untuk menjawab perhatian dari rekan-rekan media terkait kasus hukum yang menimpa kader kami. Dengan ini kami juga menjelaskan, atau terkait dengan hal tersebut, kami juga menjelaskan bahwa pernyataan-pernyataan kemarin yang disampaikan di luar dari Bapak Adis Kadir maupun Bapak Supriyansa adalah sebatas pernyataan pribadi kader-kader Partai Golkar, bukan menjadi sikap resmi dari DPP Partai Golkar. Dan untuk itu kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Dr. Adis Kadir untuk menyampaikan press conference hari ini. Terima kasih Ibu Mutia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media pada kesempatan siang hari ini dalam rangka press release resmi DPP Partai Golkar terkait dengan keberadaan kader-kader Partai Golkar yang tersangkut permasalahan hukum. Tadi sudah dikenalkan, hadir bersama kami mulai dari Wakil Ketua Umum, Bu Nurul, Ketua Bidang Media, Bu Mutia, Pak Supriyansa, Ketua Bakumham, Wakil Ketua Bakumham, Pak Fahmi Bahmid, Sekretaris Bakumham, Pak Satu Pali, dan saya Ketua Bidang Hukum, Pak Adis Kadir. Rekan-rekan media dan seluruh kader Partai Golkar dimanapun berada, pada hari ini Sabtu tanggal 25 September 2021, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya menyampaikan sikap terkait dengan peristiwa penjemputan dan penangkapan Saudara Aziz Syamsuddin di kediamannya oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada hari Jumat malam sekitar pukul 19.50 waktu Indonesia Barat. Adapun sikap Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya sebagai berikut. 1. Partai Golkar menghormati semua proses hukum yang saat ini dijalankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, Partai Golkar juga menjunjung tinggi asas hukum praduga tak bersalah atau presumption of innocence, di mana setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian ketiga, Partai Golkar akan memberikan bantuan hukum melalui Badan Advokasi Hukum dan HAM terhadap seluruh kader Partai Golkar yang menghadapi permasalahan hukum dalam berbagai kasus apabila bantuan hukum tersebut diminta oleh kader yang bersangkutan. Jika kader Partai Golkar yang bersangkutan ternyata telah menunjuk penasihat hukum lain dalam menghadapi permasalahan hukumnya, maka Partai Golkar akan tetap mengamati dan mengawal perkembangan kasus hukum yang dihadapi oleh kadernya tersebut. Keempat, Partai Golkar selalu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya
kepada kader yang mendapatkan permasalahan hukum untuk lebih berkonsentrasi menghadapi permasalahan hukumnya sebagaimana amanah ketentuan pasal 9 Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar dan pasal 19 Peraturan Organisasi DPP Partai Golkar nomor PO 15 garing DPP garing Golkar garing 7 Romawi garing 2017 tentang penegakan disiplin organisasi. Oleh karenanya, Partai Golkar memberikan waktu dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Saudara Aziz Syamsuddin untuk berkonsentrasi dan fokus menghadapi permasalahan hukumnya di KPK. Kelima, Partai Golkar adalah partai politik yang taat dan patuh terhadap hukum. Oleh karena itu, Partai Golkar akan mengambil langkah-langkah yang berkaitan dengan posisi jabatan Saudara Aziz Syamsuddin sebagai Wakil Ketua DPR RI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 87 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD sebagaimana yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 dan pasal 47 ayat 2 Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar. Keenam, Partai Golkar dengan ini memberitahukan bahwa Saudara Aziz Syamsuddin telah menyampaikan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2024 kepada DPP Partai Golkar, Sekju Ketua Umum DPP Partai Golkar, sehingga terkait dengan penggantinya Partai Golkar akan memproses dalam waktu dekat. Demikian press release ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Bidang Hukum DPP Partai Golkar. Silakan Bu Mutia. Baik teman-teman, sekali lagi dengan demikian kami juga menjelaskan bahwa pernyataan kemarin yang mengatasnamakan DPP Partai Golkar adalah pernyataan tidak resmi dan merupakan hanya pernyataan masing-masing kader secara pribadi. Partai Golkar akan melakukan update kembali pada saat dan waktu yang tepat dan kami mohon teman-teman media massa juga mengedepankan tentu nilai-nilai prinsip jurnalistik yang baik dalam hal ini. Kami persilahkan jika ada pertanyaan. Apakah ada semacam surat pengunduran diri sebagai kader itu dari Pak Aziz, apakah bagaimana posisinya di DPR? Langsung jawab apa? Langsung ya? Langsung aja Bang. Oke, satu-satu. Ya, Baginta Antara. Jadi kalau koordinasi beberapa minggu yang lalu yang bersangkutan sudah berkoordinasi dengan Ketua Bakumham, Pak Supri. Nanti kalau masih mau tanya koordinasinya seperti apa, silakan dengan Ketua Bakumham yang berkoordinasi langsung dengan beliau. Tetapi secara resmi untuk meminta sebagai kuasa hukum dalam penanganan kasus belum. Jadi belum. Kita masih staf koordinasi. Nanti Pak Supri akan menambahkan. Kemudian terkait dengan surat pengunduran diri oleh Partai Golkar sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga. Kalau sebagai pejabat sesuai dengan MD3 memang harus ada surat pengunduran diri. Kalau di Golkar kami ada ADRT, tadi sudah saya sampaikan itu, dan ada peraturan organisasi untuk sementara waktu dinonaktifkan. Bang, tambahan langsung Bang, mungkin berkaitan butuh waktu berapa lama untuk menggodok siapa pengganti Bang Aziz ini di posisi Wakil Ketua DPR gitu Bang? Karena kan DPR juga kinerjanya menjadi sorotan publik belakangan ini.
Ya, tadi kan sudah saya tulis di situ memproses dalam waktu dekat, artinya ya secepat-cepatnya. Ya, mengenai nama-nama ini ada 3 nama yang cukup menonjol. Pak Adi sendiri, kemudian Bang Doli dan juga Pak Megeng, berbagai sumber kami rangkum. Nah itu dinilainya kriterianya harus seperti apa, Bang Adi? Saya tidak dalam kapasitas menjawab itu, tetapi di Partai Golkar semua kader berkualitas. Di Partai Golkar semua kader mempunyai kans. Siapapun mempunyai kans untuk menduduki jabatan tersebut. Kami punya 85 orang anggota DPR fraksi Partai Golkar, semua mempunyai kans untuk menduduki jabatan tersebut. Dan hal ini adalah merupakan hak prerogatif dari Ketua Umum DPP Partai Golkar. Cukup. Satu lagi Bang, ini kan kasusnya Pak Anies ini cukup menyita publik gitu kan, karena memang sudah berlangsung cukup lama dan ada beberapa dugaan kasus suap gitu yang menimpa Pak Aziz. Nah ini mempengaruhi kinerja Golkar nggak, khususnya untuk mempersiapkan 2024? Nah, jadi mohon dipisahkan antara persoalan personal dan juga persoalan partai. Pak Supri silakan tambah. Baik, sesuai dengan pertanyaan tadi, bahwa kader dalam melakukan kegiatan-kegiatan secara personal, maka itu yang akan menjadi pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh para kader dan dipisahkan dengan kebijakan dari partai. Jadi apa yang dilakukan kader yang bukan merupakan kebijakan partai, maka itulah pertanggungjawaban hukum yang harus dilakukan oleh para kader yang bersangkutan. Ya. Satu lagi. Siapa lagi? Ya, kalau kita lihat dari aturan MD3 dan Tatip DPR, itu kan fraksi yang memberikan surat kepada pimpinan DPR. DPP partai. Bukan fraksi dulu, Pak. Dewan Pimpinan Pusat. Dewan Pusat langsung. Iya. Nah, itu kapan Pak suratnya akan diberikan? Ya tadi kan sudah dibilang dalam waktu dekat, secepat-cepatnya. Apakah perlu ada rapat internal partai dulu, Pak, mungkin dari DPP? Apakah sudah? Apa hanya diserahkan kepada Pak Erlangga? Ya tentunya kan ada mekanisme, tetap ada rapat-rapat walaupun itu hak prerogatif Ketua Umum. Biasanya tetap ada pengesahan. Tapi tidak khawatir ada kekosongan jabatan gitu? Ini kan buktinya DPR bisa berjalan aja seperti biasa, kan tidak ada masalah. Insya Allah dalam waktu dekat Partai Golkar akan mengumumkan calon pengganti. Sebelum reses ya Bang ya? Sebelum reses kah? Mungkin Pokoknya ini dalam waktu dekat. Nanti ada press kan kembali. Nah, iya. Sedikit Pak, kan ada 2 nama yang sebelumnya Pak Alex Nurdin dan sekarang Pak Aziz, ada 2 kader Golkar dalam waktu dekat yang dia tersangka oleh KPK. Konfirmasi Pak, jadi tanggapan Golkar gimana ya Pak, ada 2 kadernya ini yang dijerat korupsi Pak? Ya tentunya kan kami selalu sampaikan bahwa kami prihatin ya, kader kami terkena musibah permasalahan hukum. Oleh karena itu terhadap kasus 2 kader ini, seperti kami sampaikan, kami selalu mencermati dan mendalami, dan kami selalu siap apabila kader-kader tersebut meminta bantuan hukum. Kalau tidak, seperti disampaikan di press release ini, kita tentunya akan mengawal kasus-kasusnya. Cukup ya? Terima kasih teman-teman ya, cukup. Nanti jika ada informasi lanjutan kami akan memberi kabar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kan udah di-print juga 50 lembar.
Edi, sini dong. Ini teman-teman yang mau. Sini. Yang belum rilisnya. Sorry.